Halo, kali ini kita akan masuk ke materi trigonometri. Kita introduction dulu memahami trigonometri itu apa. Jadi, trigonometri itu adalah sebuah tools atau teknologi gitu ya untuk bisa melihat hubungan antara sudut dan sisi segitiga. Utamanya sih biasanya segitiga siku-siku. Contoh, kita punya segitiga siku-siku kayak gini gitu ya. Terus, aku punya sudut 60 derajat. Terus, dikasih tahu sisi yang panjang ini, panjangnya 8 gitu, panjangnya 8 cm misalnya. Tiba-tiba ditanya, panjang sisi sini berapa? Gimana jawabnya? Nah, ternyata bisa dijawab dengan trigonometri, yaitu jawabannya nanti adalah 8 kali cos 60 derajat, yang mana cos 60 derajat adalah 8 kali setengah, yaitu 4. Contoh lain penggunaan trigonometri adalah kalau misalkan kita tahu, misalnya ada segitiga lagi, terus misalnya ini panjangnya A gitu ya, terus yang ini panjangnya B, maka sudut ini misalnya sudut beta kita sebutnya. Sudut beta itu berapa? Itu kita bisa tahu gitu. Itu adalah contoh-contoh penggunaan trigonometri nantinya. Oke, pemain utama dari trigonometri adalah sin, cos, tan. Tapi sebelum masuk ke sini, aku mau kasih tunjuk segitiga di sebelah kiri ini. Kalau kita punya segitiga seperti ini, katakanlah segitiga ini adalah segitiga siku-siku di sebelah sini. Terus di sini misalnya ada sudut namanya sudut alfa. Nah, maka dalam segitiga ini kita sebut tiga sisinya ini adalah, yang ini adalah sisi depan. Nah, sisi depan sudut dia berseberangan ya, dihadapin langsung sama sudut. Si sudut ini langsung menatap ke depan, nah ke sini gitu ya. Nah, terus ada sisi miring. Sisi miring yang disebut sisi miring ya udah yang jelas yang miring gitu ya, yang tidak bersentuhan langsung dengan si siku-sikunya. Berarti satu lagi sisanya adalah sisi samping, atau yang di samping alfa tapi dia nggak miring kayak gitu. Nah, setiap sudut itu ada propertiesnya. Setiap sudut tuh pasti punya nilai sin, cos, tan masing-masing kayak gitu. Punya nilai trigonometri masing-masing gitu. Nah, nilai trigonometri dari si sudut alfa, sinnya berapa, cosnya berapa, tannya berapa, itu bisa dicari dengan cara atau dengan rumus sin dari alfa adalah depan bagi miring gitu. Ini adalah value atau nilai dari sin alfa. Cos alfa besarnya atau nilainya itu adalah sisi samping bagi miring. Nah, tan itu nilainya tan alfa adalah depan bagi samping gitu. Jadi satu sudut ini dia punya sinnya, angkanya berapa? Dia punya cosnya, angkanya berapa? Dia punya tannya, angkanya berapa? Nah, sin, cos, tan ini seringkali punya singkatan yang populer untuk cara ngapalnya, yaitu sin dering gitu ya, karena sin depan bagi miring. Cosaring karena cos samping bagi miring. Tan desak karena tan depan bagi samping. Nah, walaupun fungsi yang paling terkenal dari trigonometri adalah sin, cos, dan tan, sebetulnya mereka nggak bertiga doang. Kita ini berenam gitu. Ada yang namanya cosec, secant, dan cotan. Kenapa aku kenalin yang sin, cos, tan duluan? Karena sin, cos, dan tan ini adalah yang paling basic. Yang namanya cosecan, secant, dan cotan itu gampangnya adalah 1 per sin, 1 per cos, dan 1 per tan. Jadi kalau kalian hafal yang sebelah kiri ini, yang sebelah kanan ini tinggal dibalik. Nah, sekarang kita review. Kalau misalkan sinus tadi adalah depan bagi miring, cosecan adalah 1 per sin, berarti miring bagi depan. Nah, kalau misalkan cos adalah samping bagi miring, secant ini adalah 1 per cos, yaitu berarti dibalik aja, miring bagi samping. Begitupun cotan, yaitu 1 per tan, dia adalah samping bagi depan, dibalik dari depan bagi sampingnya si tan ini. Yang kalian harus ingat adalah jangan sampai ketukar. Yang namanya cosecan itu bukan per cos, walaupun dia ada cos-cosnya gitu ya. Tapi dia adalah, ini kadang suka ketukar gini, cosecan itu 1 per cos, sin itu jadi 1 per secant gitu. Padahal sebenarnya tidak begitu. Yang namanya cosecan itu 1 per sin. Nah, ini jadi salah ya gitu. Nah, kita coba contoh sedikit. Kalau misalkan ini ada segitiga, terus ada sudut alfa. Kita nggak tahu sudutnya ini berapa derajat, tapi kita tahu angka di depan atau di seberang dari si sudut ini panjangnya 3, terus yang sisi sebelahnya atau sampingnya itu panjangnya 4, dan sisi miring dari segitiga ini panjangnya 5. Nah, untuk sekarang kita tidak tahu sudut ini berapa derajat, tapi properties gitu ya, properties dari sudutnya ini kita bisa cari. Properties itu apa ya? Inilah maksudnya sin dari sudutnya berapa, cos dari sudutnya berapa, tan dari sudutnya berapa. Sebenarnya nantinya kalau misalkan kita tahu sinnya berapa, cosnya berapa, tannya berapa, kita bisa tahu sudutnya ini berapa derajat. Tapi itu nanti.
Jadi kita tahu propertiesnya dulu, kita bisa cari. Kita coba dari yang pertama, sin alfa. Kalau misalkan sin dari sudut ini adalah depan bagi miring, berarti sin alfa nilainya adalah depannya kan ini ya, ini depannya ini, set gitu, dia ngadep berseberangan dengan yang ini, berarti depannya ini 3 per sin the ring, depan bagi miring, miringnya 5, 3 per 5. Cos dari alfa sudut ini berapa? Yaitu cos ring, samping bagi miring. Nah, sisi yang bersebelahan dengan sudut alfa, tapi dia bukan sisi miring ya, berarti sisanya ini gitu ya. 4 per miring 5. Tan desak, depan bagi samping. Berarti depannya 3, sampingnya 4. Tannya 3 per 4. Kosekan ini sebenarnya udah gak usah lihat ini lagi. Kita udah punya sin, kosekan itu 1 per sin. Berarti kebalikan dari sin ya, 5 per 3 dong. Sekannya adalah 1 per cos, berarti 5 per 4, karena 4 per 5 dibalik gitu. Kotannya adalah 4 per 3. Simple, kayak gitu. Nah, kalau misalkan kalian udah tahu ini, kita ambil salah satu aja. Misalnya kita mau ambil sin. Kita tuh bisa tanya ke kalkulator. Ya, misalnya. Kita bisa tanya ke kalkulator, kalau misalkan gue punya sin alfa senilai 3 per 5, alfa gue tuh berapa derajat sudut gue gitu. Nah, dia akan jawab yang namanya sudut sin alfa 3 per 5 itu sudutnya adalah 36,87 derajat. Jadi kita tahu sekarang alfa ini sebenarnya nggak harus hitung semua ya. Misalnya kita ngitung sinnya alfa, maka kita tahu alfanya ini adalah 36,87 derajat gitu. Nah cuman ini kan 36,87 ini sebenarnya angka yang koma-koma gitu. Sinnya itu sudutnya itu bukan sudut yang bagus gitu. Nanti kita akan kenal yang namanya sudut istimewa, di mana sudutnya itu nggak koma-koma dan sin cos tannya ini berpola juga. Seperti apa kita lihat di materi berikutnya.